Apabila kamu merasa hidup ini tidak adil, seolah-olah semua yang kamu rencanakan hancur berantakan dalam sekejap mata, ingatlah bahwa kita semua pernah mengalaminya. Saat impian yang kita kejar tak kunjung terwujud, ketika orang-orang terdekat meninggalkan kita, atau ketika kegagalan demi kegagalan datang bertubi-tubi. Di saat-saat seperti itu, bersyukur mungkin adalah hal terakhir yang terlintas dalam pikiran kita. Tapi justru disitulah kekuatan sejati seorang beriman diuji. Firman Tuhan dengan jelas dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan hanya dalam keadaan baik, tapi dalam segala hal. Hal ini juga termasuk saat-saat sulit yang kita hadapi. Bayangkan sebuah pohon yang kokoh di tengah badai. Akar-akarnya menancap kuat ke dalam tanah. Daunnya bergoyang diterpa angin kencang. Tapi pohon itu tetap berdiri tegak. Itulah gambaran orang yang bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur bukan berarti kita senang dengan situasi buruk yang kita alami. Bersyukur adalah sikap hati yang memilih untuk fokus pada kebaikan Tuhan, bahkan di tengah kesulitan. Coba renungkan sejenak. Adakah hal-hal kecil dalam hidupmu yang sering kamu abaikan? Nafas yang kamu hirup setiap detik, makanan di atas meja, atap yang melindungimu dari hujan dan panas, orang-orang yang masih peduli padamu. Mulailah bersyukur untuk hal-hal sederhana itu. Rasakan bagaimana hatimu perlahan dipenuhi kedamaian. Syukur membawa damai, sementara keluhan hanya membawa beban. Ketika kita terus mengeluh, kita seolah memikul beban berat di pundak. Tapi ketika kita bersyukur, beban itu seakan terangkat. Bayangkan dua orang berjalan di tengah hujan. Yang satu terus menggerutu karena bajunya basah. Yang lain tersenyum dan bersyukur karena tanamannya mendapat air. Siapa yang menurutmu akan lebih bahagia? Bersyukur adalah pilihan. Kita bisa memilih untuk fokus pada hal-hal buruk, atau kita bisa memilih untuk melihat kebaikan Tuhan dalam setiap situasi. Mungkin kamu bertanya, bagaimana bisa bersyukur saat semuanya terasa hancur? Jawabannya, mulailah dari hal-hal kecil. Saat kamu bangun pagi, ucapkan syukur untuk nafas kehidupan. Saat makan, syukuri makanan di hadapanmu. Saat bekerja, syukuri kemampuan dan kesempatan yang Tuhan berikan. Perlahan tapi pasti, hatimu akan berubah. Kamu akan mulai melihat kebaikan Tuhan di tengah situasi terburuk sekalipun. Ada sebuah kisah tentang seorang pria yang kehilangan pekerjaannya. Awalnya ia sangat terpuruk, tapi ia memutuskan untuk tetap bersyukur. Ia bersyukur karena masih memiliki keluarga yang mendukungnya. Ia bersyukur karena masih punya waktu untuk mencari pekerjaan baru. Setiap hari ia menulis hal-hal yang ia syukuri dalam sebuah buku. Lambat laun, hatinya dipenuhi damai. Dan tak disangka, justru dalam masa penganggurannya itu ia menemukan ide bisnis yang akhirnya membawanya pada kesuksesan lebih besar. Kisah ini menunjukkan bahwa bersyukur bukan hanya mengubah suasana hati kita. Bersyukur juga membuka mata kita untuk melihat peluang dan berkat yang mungkin terlewatkan jika kita terus mengeluh. Bayangkan hidup ini seperti sebuah lukisan. Keluhan adalah cat hitam yang menutupi keindahannya. Tapi syukur adalah kuas yang menyingkirkan cat hitam itu, memperlihatkan warna-warni indah di baliknya. Mungkin saat ini kamu sedang menghadapi situasi yang sulit. Mungkin impianmu belum terwujud. Mungkin ada orang-orang yang mengecewakanmu. Tapi ingatlah bahwa di balik awan gelap, matahari tetap bersinar. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup akan selalu mudah, tapi Ia berjanji akan selalu menyertai kita. Dan itulah alasan terbesar untuk bersyukur. Bersyukur bukan berarti kita mengabaikan masalah. Bersyukur adalah kekuatan yang membuat kita mampu menghadapi masalah dengan hati yang teguh. Coba praktikkan ini. Setiap kali kamu merasa ingin mengeluh, ganti dengan ucapan syukur. Saat kamu terjebak macet, alih-alih menggerutu, syukuri waktu tenang untuk berdoa atau mendengarkan musik. Saat hujan menggagalkan rencanamu, syukuri kesempatan untuk beristirahat di rumah. Perlahan tapi pasti, kamu akan melihat perubahan dalam hidupmu. Hatimu akan lebih tenang, pikiranmu akan lebih jernih, dan kamu akan lebih siap menghadapi tantangan apapun. Ingatlah, bersyukur bukan tentang mengabaikan perasaanmu. Kamu boleh sedih, kamu boleh kecewa, tapi di tengah perasaan itu, pilihlah untuk tetap bersyukur. Bersyukur adalah seperti menyalakan lilin di tengah kegelapan. Mungkin tidak langsung menerangi seluruh ruangan, tapi cukup untuk memberimu harapan dan menuntunmu melangkah. Jadi, mulai hari ini, mari kita latih diri untuk bersyukur dalam segala keadaan. Bukan karena situasi kita selalu baik, tapi karena Tuhan kita selalu baik. Bagaimana denganmu? Adakah pengalaman saat kamu memilih bersyukur di tengah situasi sulit? Bagikan ceritamu di kolom komentar. Mari saling menguatkan dan mengingatkan untuk terus bersyukur. Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk bersyukur. Setiap nafas adalah bukti kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Mulailah harimu dengan ucapan syukur, maka hatimu akan dikuatkan. Lihatlah kebaikan Tuhan dalam hal-hal kecil.
maka kamu akan menemukan kekuatan untuk menghadapi hal-hal besar. Bersyukurlah dalam segala hal, karena inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika kamu merasa terberkat. Mari sebarkan semangat bersyukur kepada lebih banyak orang. Tuhan memberkati kita semua dengan hati yang selalu bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya.